Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ambar Kunanti dari kelompok 10 dengan NIM P1337431219107. Saya sebagai mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya di sini akan menyampaikan penyuluhan mengenai isi piringku untuk usia dewasa dengan spesifik usia 30-49 tahun dengan judul Hidup Sehat dengan Isi Piringku. Dewasa. Yang pertama, ada pengertian dewasa. Istilah adult atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Harlock mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Kemudian ada batasan usia dewasa. Menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang PGS, usia dewasa dikategorikan dengan umur 19 sampai 64 tahun. Antara akhir 20-an sampai akhir 50 tahun. Dibagi menjadi dua, yaitu dewasa muda umur 18 sampai 30 tahun dan dewasa tua di atas 30 tahun. Dewasa ini merupakan rentang yang panjang dalam daur kehidupan manusia. Dewasa telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat. Dewasa dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Masa pembentukan. Masa pembentukan terjadi di usia 20 sampai 30 tahun. 2. Ada masa konsolidasi. Masa konsolidasi terjadi pada usia 30 sampai 40 tahun. Masa ini disebut masa karir. Dan yang ketiga, ada masa transisi. Masa transisi terjadi pada umur di atas 40 tahun. Masa ini bisa disebut juga masa evaluasi. Selanjutnya, keadaan kesehatan pada masa dewasa. Kebiasaan yang mengganggu kesehatan pada masa ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Contohnya, merokok, bermain gadget atau laptop terlalu lama sambil tiduran, malas berolahraga, dan sebagainya. Adapun salah satu dampak merokok, yaitu terjadinya resiko penyakit paru-paru. Selanjutnya, ada masalah gizi pada dewasa. Masalah gizi pada dewasa adalah masalah yang muncul pada usia dewasa seperti penyakit dan atau masalah kekurangan gizi yang akan mempengaruhi status gizi pada periode siklus kehidupan selanjutnya atau intergenerational impact, sehingga perlu adanya perbaikan gizi nasional untuk mengatasinya. Aswar 2004. Adapun masalah gizi pada dewasa yaitu KEK, atau kurang energi kronis. Kekurangan gizi. Kekurangan gizi kronis merupakan kekurangan asupan energi dalam waktu lama yang bisa disebabkan oleh 1. Adanya gangguan makan. Yang kedua, pemilihan makan yang salah, seperti junk food, makanan siap saji. Dan yang ketiga, ada absorpsi zat gizi yang tidak baik, seperti ada masalah di dalam pencernaan. Yang keempat, ada penyakit infeksi. Dan yang terakhir, bisa disebabkan karena stres atau depresi. Kekurangan gizi, contohnya yang lain adalah anemia. Gejala anemia ada 4L, lesu, lelah, letih, dan lemah. Penyebabnya bisa disebabkan karena kekurangan zat besi dalam tubuh. Sumbernya seperti daging merah, sayur bayam, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kelebihan gizi. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan gizi diantaranya yaitu obesitas. Penyebab obesitas yaitu pola makan yang salah. Penderita obesitas biasanya ngemil di waktu-waktu tertentu. Dan penyebab yang kedua adalah gaya hidup yang salah, seperti malas berolahraga, malas bergerak, karena olahraga dianjurkan minimal 30 menit per hari.
Kelebihan gizi juga bisa meningkatkan penyakit degeneratif. Di antaranya yaitu 1. Ada dislipidemia. Dislipidemia merupakan kondisi di mana kadar lemak meningkat dalam darah. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Yang kedua ada PJK, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan kondisi di mana ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Dan yang terakhir ada hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Untuk mengatasi masalah-masalah gizi pada dewasa, perlu adanya tindakan pencegahan. Pencegahan merupakan tindakan komprehensif melalui pemberdayaan keluarga, masyarakat, peningkatan kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan LSM, integrasi swasta dengan intervensi di bidang konseling kesehatan, konseling gizi sebagai upaya pencegahan penyakit agar tercipta kebugaran jasmani, sehingga mencegah meningkatnya masalah gizi dan penyakit degeneratif. Azwar 2004. Sebagai upaya tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan budaya isi piringku. Sajian sekali makan dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misalnya, ada sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian ada isi piringku. Perbagiannya yaitu ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Makanan pokok dengan bagian 1/3. Untuk lauk pauk dengan bagian 1/6. Untuk buah-buahan dengan bagian 1/6. Dan untuk sayuran dengan bagian 1/3. Lalu kemudian dilengkapi dengan aktivitas fisik 30 menit per hari, dan minum air 8 gelas sehari. Dan jangan lupa sebelum mengonsumsi makanan harus cuci tangan menggunakan sabun. Lalu untuk ukuran kebutuhan gizi sehari pada dewasa. Yang pertama ada makanan pokok dengan ukuran 5P. Makanan pokok terdiri dari nasi, mie, roti, kentang, singkong, dan ubi. Lalu ada lauk hewani dengan ukuran 3P. Lauk hewani terdiri dari daging, telur, ikan, udang, hati, dan jeroan. Kemudian ada lauk nabati. Lauk nabati dengan ukuran 3P. Lauk nabati terdiri dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu ada sayur dan buah. Sayur dan buah dengan ukuran 3P. Sayur dan buah terdiri dari bayam, wortel, buncis, brokoli, jeruk, apel, melon, semangka, dan masih banyak lagi. Untuk lemak, hanya dibatasi per hari 5P. Lemak terdiri dari minyak, santan, margarin, dan butter. Untuk gula dan susu juga dibatasi, hanya 2P. Gula dan susu diantaranya ada susu sapi, keju, yogurt, gula pasir, sirup, madu, dan sebagainya. Ini adalah contoh menu sehari bagi dewasa. Yang pertama, ada sarapan pagi pada pukul 6:30. Adapun menunya seperti nasi, ikan kakap goreng mentega, tempe bumbu saus tiram, tumis kacang panjang, dan buah melon. Lalu ada snack pagi pukul 10, menunya seperti roti bakar coklat, pisang, dan jus jambu biji. Lalu untuk makan siang, pukul 12, adapun menunya seperti nasi, daging sapi teriyaki, tahu cabai hijau, brokoli jagung, dan semangka. Lalu ada snack siang, pukul 2, adapun menunya seperti risoles dan jus mangga. Lalu untuk makan malam, pukul 7 malam, adapun menunya seperti nasi, ayam bumbu rujak, sayur sop, tahu rebus, tumis kangkung, dan semangka. Ini adalah contoh sajian isi piringku sekali makan, dengan bagian makanan pokok 1/3, lauk pauk 1/6, buah-buahan 1/6, dan sayuran
1/3. Ini adalah contoh yang lainnya. Isi piringku, kelompok usia 30-49 tahun. Yang pertama, ada 1/3 bagian makanan pokok. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat memiliki manfaat diantaranya 1. Sebagai sumber energi, 2. Membantu menjaga massa otot, 3. Meningkatkan kesehatan pencernaan, 4. Mengendalikan berat badan. 1 URT makanan pokok setara dengan nasi 100 gram setara dengan 3/4 gelas, ubi 150 gram setara dengan 1 biji sedang, singkong 100 gram setara dengan 1 potong sedang, roti 80 gram setara dengan 2 iris, mie 100 gram setara dengan 1 gelas. Yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk merupakan 1/6 bagian dari isi piringku. Lauk pauk terdiri dari 2 macam, yaitu lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Yang pertama ada lauk hewani. Lauk hewani sebagai sumber protein. Manfaatnya yaitu 1. Mengandung protein, 2. Untuk pertumbuhan sel-sel organ, 3. Memperbaiki sel tubuh yang rusak, 4. Membentuk sel darah merah. 1 URT setara dengan daging ayam 50 gram setara dengan 1 potong sedang, daging sapi 50 gram setara dengan 1 potong sedang, udang 50 gram setara dengan 1/4 gelas, telur ayam 60 gram setara dengan 1 butir, ikan 50 gram setara dengan 1 potong sedang. Yang kedua ada lauk nabati. Lauk nabati sebagai sumber protein. Adapun manfaatnya yaitu 1. Mengandung protein, 2. Mengandung lemak tak jenuh, 3. Mengandung nutrisi lain seperti karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral. 1 URT lauk nabati setara dengan tempe 50 gram setara dengan 2 potong sedang, tahu 100 gram setara dengan 1 biji besar, kacang-kacangan 25 gram setara dengan 21 gram per 2 sendok makan. Lalu kemudian ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran merupakan 1/3 bagian dari isi piringku. Sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, melindungi dari berbagai penyakit kronis, mencegah terjadinya sembelit. 1 URT sayuran setara dengan 100 gram atau 1 mangkok sedang. Lalu yang terakhir ada buah-buahan. Buah-buahan merupakan 1/6 bagian dari isi piringku. Buah-buahan berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral. Selain itu, buah-buahan mengandung antioksidan. 1 URT buah setara dengan semangka 50 gram setara dengan 1 potong besar. Melon 150 gram setara dengan 1 potong besar. Pepaya 100 gram setara dengan 1 buah sedang. Jeruk 100 gram setara dengan 2 buah sedang. Belimbing 125 gram setara dengan 1 buah besar. Selain dengan budaya isi piringku, perilaku hidup sehat perlu dilakukan. Di antaranya yaitu olahraga 30 menit per hari, menjaga kebersihan lingkungan, batasi konsumsi gula dan garam, cek kesehatan 6 bulan sekali, tidak merokok, dan tidak konsumsi minuman beralkohol. Ini adalah daftar pustaka sebagai sumber yang kita jadikan referensi. Terima kasih dan cukup sekian. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.